Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga tentunya kesehatan serta nikmat yang luar biasa. Di pagi hari ini kembali pemirsa menyaksikan program Suara Islam Saja di Hati, dan kali ini bersama saya Asa Marsita. Nah pemirsa, pada saat sekarang ini kita masih dihadapkan dengan situasi dan kondisi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk mendapatkan informasi dan juga memberikan informasi kepada orang sekitar kita dan juga kerabat kita. Nah di mana pemirsa ketahui bahwa setiap informasi tidak semuanya harus kita sebarkan. Bahkan informasi yang baik dan sahih sekalipun tidak serta-merta bisa langsung dikonsumsi oleh semua orang. Adalah sebuah keharusan bagi kita untuk mengecek sebuah informasi tersebut, di mana kaum muslim yang menyebarkan berita tanpa tabayun dan verifikasi dan ternyata itu berisikan dusta, maka akan menimbulkan fitnah bagi dirinya dan juga umat muslim lainnya. Dan pada saat pagi hari ini sesuai dengan tema kita yaitu etika menyampaikan informasi. Alhamdulillah di samping saya sudah hadir Ustadz Suprizen MA, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik. Kesibukannya apa nih Ustadz? Sekarang ini apakah ngajar? Masih tetap mengajar. Tetap mengajar melalui daring? Daring. Dan juga kadang pergi ke kampus, ada semacam rapat dan sebagainya. Ya, dia juga mengisi tausiah-tausiah ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin pemirsa di rumah tidak sabaran mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih sebenarnya etika menyampaikan informasi tersebut? Langsung saja Ustadz, disilakan. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Asma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Para pemirsa Perang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Perang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, materi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana etika dalam rangka menyampaikan informasi. Nah, pemirsa Perang TV yang berada di rumah dan di mana saja berada, di dalam sebuah ayat, yakni surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik
membawa berita, fatabayyan, maka telitilah informasi itu lebih dahulu. Ayat ini memiliki sababun nuzul, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi-Nya. Diceritakan bahwa ketika pemimpin Bani Mustalik yang bernama Al-Haris bin Dirar, dia sudah masuk Islam. Kemudian Nabi menyampaikan kepadanya, sampaikan kepada kaum Bani Mustalik dan ajak mereka masuk Islam dan kumpulkan zakat. Akan datang nanti utusan dari saya, kata Nabi, akan memungut zakat di kaum Bani Mustalik. Nah, Al-Haris bin Dirar ini kemudian dia pergi ke kaum Bani Mustalik, menyampaikan ajaran Islam, kemudian mengumpulkan zakat. Ketika datang masanya zakat sudah dikumpulkan, belum juga datang utusan dari Rasulullah untuk memungut zakat. Kemudian diutuslah salah seorang sahabat oleh Rasulullah SAW kepada kaum Bani Mustalik untuk memungut zakat. Sahabat itu diutus bernama Walid bin Uqbah. Nah, ketika dia berada dalam perjalanan, terbayang baginya bagaimana pertempuran kaum muslimin ketika itu melawan Bani Mustalik. Nah, kemudian dia tidak bisa sampai ke kaum Bani Mustalik karena dia merasa ketakutan. Apa yang ditakuti? Ia takut karena terbayang baginya pada masa dahulu terjadi pertempuran antara umat Islam dengan Bani Mustalik. Jadi dia kembali ke kota Madinah dan menyampaikan berita yang berbeda, berita bohong yang disampaikan kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya tidak jadi memungut zakat ke kaum Bani Mustalik. Ini disebabkan karena Al-Haris bin Dirar tidak mau memberikan zakatnya dan dia berupaya akan membunuh saya. Jadi Walid bin Uqbah ini belum dia bertemu dengan ketua Bani Mustalik tadi, pemimpin Bani Mustalik tadi, tapi dia sudah kembali pulang kepada Nabi, lalu disampaikan beritanya, berita bohong. Jadi berita bohong yang disampaikannya adalah bahwa Bani Mustalik akan berupaya membunuhnya. Nah, Nabi tidak percaya informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah ini. Nah, Nabi memahami secara baik, mana mungkin baru kemarin Al-Haris bin Dirar dia sudah masuk Islam kok berani kembali melawan umat Islam. Maka Nabi untuk memastikan kebenaran informasi ini diutuslah salah seorang sahabat ke sana untuk memastikan apakah benar informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah ini atau tidak. Nah, maka diutuslah ke sana sahabat bernama Khalid bin Walid. Nah, ternyata setelah dia sampai ke sana dan memperhatikan secara baik, ternyata Bani Mustalik dia tetap melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Dan ternyata informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah itu tidak benar, adalah berita bohong. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yakni surah Al-Hujurat yang ayat yang ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu si fasik yang membawa informasi. Ya, kata naba itu adalah informasi yang disampaikan, informasi yang bermanfaat atau informasi yang penting. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, terjadi fitnah yang merajalela di dalam masyarakat kita, maka upaya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah baik. Maka ditelitilah atau ditabayun secara baik oleh Rasul, benar atau tidak berita ini. Nah, para pemirsa Pedang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, kalau kita sandingkan pula dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi menyampaikan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dianggap berdusta kalau dia menyampaikan segala yang dia dengar. Jadi kata Nabi ini menegaskan seseorang itu cukup dianggap dia berdusta, atau dalam lafaz hadis yang lain adalah isman, berdosa, kalau dia menyampaikan informasi berita dari segala yang dia dengar. Jadi segala yang dia dengar, lalu informasi itu disampaikan pula kepada orang lain. Tidak ditabayun atau dicek secara rapi berita itu benar atau tidak. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika dia mendengar berita informasi, tidak dia langsung menyampaikan kepada orang lain. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang apabila dia mendengar informasi dari orang lain, dia harus meneliti informasi itu secara baik. Apabila informasi itu penting disampaikannya, baru dia menyampaikan. Itu orang beriman. Sementara orang fasik dan munafik adalah setiap informasi yang didengar disampaikannya kepada orang lain. Tidak ada tabayun sama sekali. Para pemirsa Pedang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Sekarang kita hidup dalam dunia teknologi informasi media sosial. Ini sangat penting bagaimana etika sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh ajaran agama kita ini untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita benar-benar diteliti informasi itu dulu baru disampaikan. Nah, di media sosial katakanlah ada Facebook, ada Twitter dan lain-lain sebagainya. Begitu mudah kita mengirim informasi, membagikan sebuah informasi. Sebenarnya informasi itu kalau diteliti tidak benar. Ini dalam tanda kutip bukan berarti bahwa kita tidak dibolehkan menyampaikan informasi yang bermanfaat, berfaedah. Jadi ada orang yang begitu mudah ketika dia membaca sebuah berita di media sosial lalu langsung dibagikannya. Itu ada kejadian, ada berita yang sudah dibagikan puluhan ribu. Ternyata dicek berita itu tidak benar. Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah siapa saja yang ikut membagikan informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar dalam bahasa kerennya sekarang itu disebut dengan berita hoax. Ini banyak sekali beredar di media sosial saat ini. Para pemirsa Pedang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, kadang di media sosial itu kita begitu rumit sekarang membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak. Kadang informasi yang benar sebenarnya tidak benar. Ada informasi yang tidak benar sebenarnya adalah benar itu. Nah, itu sebabnya bagi seorang muslim yang beriman penting sekali untuk mencek, mentabayun informasi ini secara baik. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka akan terjadilah fitnah yang merajalela. Yang akan berbahaya adalah bagi kepribadian seseorang. Apabila kepribadian seorang sudah terancam karena berita-berita
yang tidak benar hoax tadi, itu untuk mengangkat bahwa dia menjadi orang mulia itu susah kembali. Sebab ketika seseorang kepribadiannya itu sudah tersebar di media sosial, sudah terancam, kemudian sudah pribadinya sudah dianggap buruk oleh masyarakat. Coba bayangkan bagaimana mengangkat pribadi, padahal kepribadian baiknya sudah berpuluh-puluh tahun dia membangun, tapi dia akan hancur dengan hanya sekali saja berita bohong yang disampaikan di masyarakat kita atau di media sosial. Para pemirsa dan TV yang dari rumah dan mana saja berada, nanti saya akan menyampaikan bagaimana bahaya berita bohong yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW, khusus berkaitan dengan istri beliau bernama Siti Aisyah. Ketika itu disebut oleh Al-Quran sendiri, disebut berita bohong itu adalah haditsul ifki, berita bohong. Ini ceritanya sangat panjang. Nanti akan turunlah surat An-Nur ayat 11 untuk membersihkan kembali kesucian Siti Aisyah Ummul Mukminin. Padahal ketika itu berita bohongnya sudah tersebar di masyarakat Madinah, bahkan sampai juga ke Mekah ketika itu. Ini nanti pada bagian berikutnya akan disampaikan bagaimana hadisul ifki. Nah, para pemirsa Parang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Nah, etika kita bagaimana? Kalau kita mendengar sebuah informasi, kita baca, kita dengar, kita baca informasi. Bagaimana etika yang diajarkan oleh Islam menyampaikan informasi itu? Yang pertama adalah meneliti lebih dahulu siapa pembawa berita. Jadi kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, pembawa berita itu disebut orang fasik. Sebab kalau berita yang muncul dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang banyak melanggar aturan-aturan agama, itu bisa saja berita itu digoreng, ya, dicoba dimanipulasikan berita itu tidak sebagaimana asalnya. Jadi kalau kita mendengar informasi, kita lihat orangnya dulu. Orangnya ini siapa? Beriman atau tidak? Fasik, munafik atau sebagainya. Dalam ilmu hadis yang paling terpenting itu adalah meneliti siapa periwayat hadis yang menyampaikan hadis kepada yang lain. Itu penting sekali. Maka dikenal dengan jarah dan takdil dalam ilmu hadis. Untuk menentukan bahwa informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, ini yang pertama. Meneliti siapa yang membawa berita itu. Jadi kalau orang yang membawa berita itu orang fasik, orang yang misalnya katakanlah jarang salat misalnya, ya, jarang baca Quran, jarang tahajud, jarang baca salat duha atau dan sebagainya berkaitan dengan agama lah. Nah, kalau orang seperti ini kita perlu meneliti lebih baik benar atau tidak informasi yang disampaikan. Sebab informasi itu bisa saja disampaikan itu bertambah dan berkurang. Si A menyampaikan kepada si B tidak sama si B menyampaikan ke si C. Si C menyampaikan ke D dan D tidak sama menyampaikan kepada E dan seterusnya. Maka kadangkala berita pada ujung terakhirnya itu bisa saja berbeda dari sebuah kenyataan yang ada. Satu, yang kedua, berkaitan dengan isi informasi itu. Isi informasi disebut di dalam ayat tadi adalah naba, berita penting. Ini berkaitan dengan berita penting dalam kehidupan sosial kita saat ini, di media sosial, ya. Berita-berita ini perlu kita teliti lebih baik. Apa inti dari isi berita itu? Berita ini benar atau tidak? Atau berita ini sesuai dengan akal murni kita atau tidak? Sesuai dengan adat kebiasaan atau tidak? Itu penting sekali meneliti berita ini. Yang ketiga, barulah momen untuk menyampaikan berita ini secara baik.
Maka ada kaidah, ya ungkapan yang menyatakan begini. Kullu maqal makam. Kullu makam adalah maqal. Setiap kata itu ada momen yang tepat menyampaikannya. Dan setiap momen, tempat, itu ada pula kata yang tepat untuk menyampaikannya. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika dia berdialog dengan sahabat, itu berbeda. Ketika Rasul berbeda menyampaikan sebuah hadis kepada orang tua, tidak sama ketika beliau menyampaikan hadis kepada anak muda. Mengapa Nabi menyampaikan hal demikian? Ini dilihat ketika informasi itu disampaikan, lihat konteksnya. Konteksnya itu adalah penting atau tidak disampaikan berita itu. Nah, saya kira ini hal yang pertama yang ingin disampaikan, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sebuah etika dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi orang beriman itu tidak mungkin setiap yang didengar disampaikannya. Sebab yang kita dengar itu sangat banyak sekali. Ya kan? Dalam keseharian ini sekian banyak informasi yang kita dengar. Lalu apakah kita sampaikan keseluruhannya? Tentu tidak. Jadi para pemirsa Padang TV yang ada di rumah, mungkin ketika kita duduk-duduk di warung misalnya, itu kan banyak berita yang bohong itu. Bicarakan aib-aib orang lain. Dia perlu disampaikan atau tidak? Atau ketika kita punya media sosial. Jadi tangan kita ini sama dengan manifestasi dari lidah kita sendiri. Kalau kita tidak hati-hati mempergunakan tangan kita dalam media sosial, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Betapa banyak orang yang membagikan sebuah berita yang tidak benar, konsekuensinya, akibatnya membuat dia masuk ke dalam penjara. Ini berarti tidak ada istilah yang dilakukannya adalah tabayun, check and recheck. Kalau bahasa betul sekarang. sekali. Karena nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bertabayun dulu dalam menyampaikan berita ya Ustadz, karena efeknya sangat bahaya sekali bagi kita dan juga umat muslim lainnya ya Ustadz. Nah ini pemirsa, kita tahan dulu nih untuk pembahasan kali ini. Seberapa buruk efek dari kita menyampaikan informasi yang tidak benar tadi atau yang kita kenal mungkin berita hoax ya Ustadz ya. Nah ini pemirsa, tapi saya ingin mengingatkan dulu untuk pemirsa di rumah. Pemirsa bisa bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini dengan menelpon di 0811 661 307 atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0822 8097 5755. Nah ini ada di bawah layar pemirsa. Pemirsa bisa bertanya langsung mengenai etika menyampaikan informasi. Nanti langsung dijawab oleh Ustadz. Nah pemirsa, kita jeda ikan dulu. Setelah ini kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Sumara Islam, Sajuk di Hati.